Metode yang kedua dalam pengelolaan konflik yaitu metode penyelesaian konflik. Di mana metode penyelesaian konflik ini dapat dilihat dalam 3 hal. Yang pertama adalah dominasi suatu penekanan, seperti kekerasan yang bersifat otoriter, penanganan, dan pemungutan suara. Jadi dengan adanya suatu konflik itu harus diselesaikan. Penyelesaian konflik itu bisa bersifat otoriter, di mana otoriter ini adalah penggunaan kekuasaannya atas jabatan yang dimilikinya dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang berada dalam satu departemennya. Bisa juga dalam hal penanganan, dia menangani secara langsung konflik yang terjadi, ataupun bisa ketika tidak bisa lagi diselesaikan konflik tersebut, maka bisa dilakukan dengan cara pemungutan suara atau menggunakan suara terbanyak dalam menyelesaikan konflik. Misalnya dalam hal pemungutan suara ini adalah misal dengan memilih metode mana yang terbaik yang akan dilakukan oleh mereka dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dilakukan pemungutan suara dari anggota-anggota dalam suatu organisasi untuk dapat menyelesaikan konflik. Lalu hal kedua yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan konflik yaitu adalah kompromi. Dengan ada kompromi ini akan melalui jalan yang bisa diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kalau adanya kompromi, berarti adanya kesepakatan antara orang-orang yang berkonflik, sehingga nantinya kedua belah pihak tersebut dapat menerima hasil kompromi tersebut. Di mana bentuk-bentuk kompromi ini misalnya dalam pemisahan pihak yang bertentangan. Jika ada pihak yang bertentangan di dalam satu departemen, bisa mereka dipisahkan. Misalnya satu diletakkan atau di departemen yang A, satu tetap berada di departemen tersebut, atau dipindahkan juga keduanya di dalam departemen yang berbeda. Lalu yang kedua bentuk kompromi tersebut adalah adanya arbitrasi pihak ketiga atau manajer diminta untuk memberi pendapat. Dalam hal ini, manajer akan menyelesaikan konflik dengan dia mendengarkan pendapat dari pihak pertama dan pihak kedua. Lalu dengan adanya dia mendengarkan konflik tersebut atau pendapat dari kedua belah pihak tersebut, maka dia akan memberikan pendapat atas kedua pihak tersebut untuk menyelesaikan konflik tersebut. Lalu yang ketiga adalah penyuapan, di mana salah satu pihak memberikan kompensasi. Dalam hal ini pemberian kompensasi ini terjadi apabila salah satu pihak yang berkonflik tersebut mengalami kerugian atas konflik tersebut dan hal tersebut telah dibenarkan oleh pihak manajer, sehingga kompensasi tersebut dapat diberikan oleh pihak yang merasa dirugikan. Lalu metode yang ketiga itu adalah pemecahan masalah integratif, di mana konflik antara kelompok itu dapat diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan melalui teknik-teknik pemecahan masalah. Teknik pemecahan masalah tersebut yang pertama adalah konsensus atau kesepakatan antara kedua belah pihak, yang kedua adalah kontrasi atau menghubungkan antara konflik-konflik terjadi sehingga semua konflik tersebut akan diselesaikan atau dipecahkan secara integratif atau secara bersama-sama. Lalu yang ketiga adalah penggunaan tujuan yang lebih tinggi. Lalu jenis-jenis konflik, di mana jenis-jenis konflik yang pertama itu adalah konflik dalam diri individu. Ini terjadi bila seseorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dihadapi untuk melaksanakannya. Bila berbagai pekerjaan saling bertentangan atau individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Jadi konflik itu bisa terjadi antara diri kita sendiri. Kita sendiri berkonflik dengan diri kita. Ini terjadi apabila kita merasa apa yang kita dapatkan dari pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan atau apa yang kita usahakan, sehingga terjadinya suatu konflik di sini. Di mana konflik ini adalah dalam hal ketidakpastian tentang pekerjaan. Lalu konflik yang kedua adalah konflik antar individu yang diakibatkan oleh perbedaan kepribadian antara satu orang dengan orang lain sehingga terjadinya suatu konflik. Lalu yang ketiga adalah konflik antar individu dan kelompok. Ini berhubungan dengan cara menggapai tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka.
Jadi konflik ini terjadi antara individu dengan kelompok kerja atau tim dalam suatu organisasi tersebut. Jadi dia merasa tertekan atau adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan pendapatnya di dalam tim mereka sehingga dia akan menimbulkan konflik. Lalu yang keempat adalah konflik antar kelompok. Ini karena pertentangan kepentingan antar kelompok sebagai akibat persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Jadi konflik itu bisa timbul juga karena adanya pertentangan antara kelompok satu dengan kelompok kedua. Nah, dalam hal ini juga sama dengan konflik yang terjadi antar individu. Mereka tidak terjadi suatu kesepakatan di antar kelompok tersebut sehingga timbullah suatu konflik. Lalu subtopik terakhir yaitu konflik lini dan staf, di mana menurut pandangan Lini, dalam hal ini Lini ini adalah sebagai seorang yang berada dalam struktur organisasi. Siapa itu? Misalnya manajer. Di mana menurut pandangan Lini, staf itu melangkahi wewenangnya karena manajer ini merupakan pemegang tanggung jawab atas hasil akhir. Jadi konflik itu bisa terjadi antara atasan dan bawahan. Dalam hal pandangan Lini atau pandangan atasan itu, seorang staf itu dia melangkahi wewenangnya sebagai seorang manajer. Jadi ada staf yang misalnya dia mengambil atau membuat suatu langkah yang tidak mendapatkan persetujuan atau tidak berkonfirmasi terlebih dahulu dengan manajer, dan dalam hal ini manajer akan merasa marah karena staf tersebut melangkahinya karena tidak menghormatinya, sehingga muncullah suatu konflik dalam hal ini. Lalu yang kedua, staf tidak memberi nasihat yang bermanfaat karena anggota staf sering tidak terlihat dalam kegiatan operasional harian. Yang ketiga, staf menumpang keberhasilan Lini karena anggota staf sering lebih dekat dengan manajemen puncak dibandingkan Lini. Yang keempat, staf memiliki pandangan sempit karena staf cenderung menjadi spesialis sehingga mempunyai pandangan terbatas dan kurang dapat merumuskan sarannya. Jadi keempat pandangan ini adalah pandangan-pandangan yang muncul atau menyebabkan suatu konflik itu terjadi antara Lini dan staf, di mana pandangan ini adalah pandangan menurut pandangan Lini atau pandangan dari seorang manajer terhadap staf. Lalu menurut pandangan dari staf, konflik itu muncul karena Lini itu kurang memanfaatkan staf atau manajer itu kurang dapat memanfaatkan staf. Sehingga manajer itu menolak bantuan staf karena mereka ingin mempertahankan wewenang bawahannya. Yang kedua, Lini itu menolak gagasan baru staf. Jadi karena dia bersifat seorang atasan, dia menolak gagasan baru dari staf sehingga akan memunculkan suatu konflik dalam hal ini. Yang ketiga, Lini memberi wewenang terlalu kecil kepada staf. Dan bagaimana sih penanggulangan jika terjadi konflik antara Lini dan staf? Penanggulangan yang pertama adalah harus jelas dan tegas tanggung jawab antara Lini dan staf. Jadi tanggung jawab antara Lini dan staf itu harus ditegaskan sehingga mereka memiliki tanggung jawabnya masing-masing sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Yang kedua, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan Lini dan staf. Harus adanya kebersamaan antara kegiatan Lini dan staf. Lini tidak bisa bekerja sendiri tanpa staf dan staf tidak bisa juga bekerja sendiri tanpa bantuan atau tanpa penjelasan dari Lini. Yang ketiga adalah mengajarkan Lini untuk menggunakan staf. Jadi Lini itu harus bisa dapat bekerja sama dengan staf, harus bisa dapat saling bertukar pikiran atau ide dengan staf, baik itu dalam hal kegiatan operasional ataupun dalam hal nantinya dalam membuat suatu kebijakan. Jadi harus adanya kerjasama yang baik antara Lini dan staf untuk mengurangi atau menanggulangi konflik di antara Lini dan staf. Yang keempat adalah mendapatkan pertanggungjawaban staf atas hasil-hasil. Jadi setiap hal yang dilakukan staf harus diminta pertanggungjawabannya. Demikian paparan saya untuk topik ke-13 ini. Adapun tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan pengertian konflik. Yang kedua, jelaskan penyebab munculnya konflik. Dan yang ketiga, jelaskan metode-metode pengolahan konflik. Seperti biasa, ketiga tugas ini kalian kerjakan di buku latihan, lalu kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya.